Emang sih rumah tua sebenarnya nggak apa-apa. Kalau kita orang Indonesia, yang penting nggak dingin lah. Nggak ada orang mau kontra ya. Agennya juga pusing kan. Ya daripada kayak gini, mending dikasih aja orang. Nggak ada. Angker di Jepang itu saat kita nggak punya duit. Oh itu aja. Itu aja. Nah, jadi kayak Nggak punya duit, sodako. nggak punya pekerjaan, itu yang paling angka. Meskipun kadang teman juga sih katanya, coba lihat rumahmu. Pas saya liatin, rumahmu ini ya kayak bokep-bokep Jepang zaman dulu. Sebelah kurang ajar. Rumah Osin lah gitu lah. Iya. Interview langsung ya. Sejak dia tinggal di sini, apa saja, bagaimana pengalamannya, caranya juga ya. Dan mungkin ada yang mau abang kita sampaikan ke wakil semua. Ayo langsung aja ya ke abang kita ini. Halo bang, perkenalkan dulu. Assalamualaikum, selamat berbuka puasa. Halo. Buat warga Indonesia. Waalaikumsalam. Kenalkan dulu bang. Oh iya, Pertama-tama. nama saya ini Maropa, asal dari Makassar. Kebetulan dari Pulau Sulawesi ya. Sulawesi. Kalau saya kan dari Sumatera gitu. Tapi kita di sini apapun daerahnya, kalau kita di sini bagus, kita jadi saudara ya, saudara seperantau ya. Betul. Nah, ini kita akan tanya-tanya nih bang. Tanya apa nih? Nah, baru-baru ini pindah tempat baru, katanya masih baru berapa bulan nih kan. Dapat rumah ini. Rumah katanya rumah Akia itu, Akia tuh. Iya. Atau rumah Jadi- tua Jepang gitu. Jadi ceritanya dulu kan waktu masih tinggal di sana kan dia kayak rumah, bukan rumah susun, apa ya istilahnya kalau lihat, losmen apa ya? Leopales tuh kayak Dia masuk- apartemen gitu. Iya, apartemen. Iya, apartemen. Apartemen, cuman apartemennya tuh istilahnya kita di sini one room. Jadi di situ tempat tidur, di situ tempat makan, di situ tempat nonton. Iya. Nah, itu hari saya bertiga, bahkan pernah berempat tinggal di situ kan. Orang Indonesia semua. Pas kena masuk tahun pas pertama Covid itu, Corona kan. Corona jadi Waktu Corona dapat informasi. iya, enggak, Corona dipecat loh dari perusahaan. Ya. Dipecat dari perusahaan. Dipecat dari perusahaan, ya apa boleh buat. Kata teman-teman yang pertama tinggal di sini, udah kamu tinggal sama saya aja. Lumayan rumahnya gede di sana. Emang sih rumah tua sebenarnya nggak apa-apa. Kalau kita orang Indonesia, yang penting nggak dingin lah, nggak terlalu dingin. Ya, Iya, tetap dingin sih kalau di sini. Iya. Cuman yang penting nggak kehujanan Nggak lah. kehujanan. Emang, lihat sendiri lah rumahnya nih. Yang sudah orang Jepang aja sudah nggak mau tinggalin ini. Nggak mau tinggal, udah terbengkalai lah gitu ya. Ya, Maksudnya iya, bisa dibilang begitu, terbengkalai. terbengkalai ya. Mungkin kalau mau dibetulin juga butuh biaya Oh, lebih juga. mahal biayanya. Lebih Masalahnya kalau dibetulin juga kan nggak apa-apa. Yang penting ada yang mau tempatin. Tapi ini kan nggak ada yang mau Nggak ada yang tempatin. mau Yang di tempatin. samping contoh itu, Ah, ya kan sudah diperbaikin apa semua, ya kan. Tapi nggak ada yang mau tempatin juga. ada yang nggak mau, orang Jepang nggak mau Ini nempatin. rumah tua kan. Rumah tua ya. Rumah tua. Lagipun mungkin penduduknya juga nggak terlalu Iya, banyak. padahal kalau dipikir ini tempat paling strategis. Ke stasiun kereta itu cuma sekitar 3 menit jalan kaki. Iya. Tempat lain itu kalau 3 menit jalan kaki pasti orang mau tinggal. Mau tinggal, terus harganya juga biasa mahal. Iya, mahal, udah pasti mahal. Tapi karena di sini sudah agak Terus- kampung, rumah tua, ya nggak ada yang mau tempatin. Ini mau nanya lagi kan, ada informasi katanya kan rumah Aki atau rumah terbengkalai. Ada abang juga, selain rumah ini juga ada tempat lain, ada katanya abang kenal orang Peru itu ya. Oh iya, yang di belakang sana, dari yang masih punya rumah ini juga. Masih sama yang punya Iya, tanah ini ya, yang punya tanah ini. yang punya Jadi tanah ini. ceritanya dia punya tanah. Heeh. Terus orang Jepang kontrak Iya. selama 20 tahun apa ya, kurang lebih segitu. Heeh. Nah, pas dia udah bangunin rumah, jadi dia cuman 20 tahun, selesai 20 tahun rumah itu dibongkar, istilahnya kan. Sewa itu apa, izin pakai lah. Izin pakai. Itu yang 20 tahun sewa itu orang apa bang? Orang Peru. Orang Jepang. Orang Jepang, terus Perunya tadi? Dengar dulu ceritanya. Jadi orang Jepang itu tinggal di situ, terus meninggal. Meninggal di dalam rumah. Gitu. Iya. Pas meninggal di dalam rumah itu, mayatnya baru didapat kan biasanya di rumah sakit, di rumah kan. Iya. Nah, jadi diangkat. Semenjak itu tidak ada orang yang mau tempatin itu rumah. Bahkan yang punya ini, yang brokernya kan. Iya. Brokernya itu pusing. Ini gimana nih kalau nggak ini hancur kan. Terpaksa dikasih cuma-cuma sama orang Bolivia.
Jadi orang Latin lah Bolivia ya. Orang Bolivia perbaiki terus dia kontrakin lagi sama orang Peru. Gitu. Jadi ceritanya. awalnya yang kontrak 20 tahun itu orang Jepang, terus meninggal di rumah itu, terus gak ada orang Jepang kan dia ini apa? Agak gimana gitu kalau orang meninggal dalam rumah sudah dia nggak mau. Apalagi rumah tua juga ya kan. Terus dapat informasi image yang buruk lah gitu ya. Terus dikasih lah tinggal ke orang Bolivia. Orang Bolivia tadi rupanya ada otak dagang juga. Jadi dikontrakin sama dia. Itu. Jadi timpang tindih ibaratnya gitu ya. Jadi kayak gitu ceritanya. Jadi timpang tindih. Jadi orang Jepang awalnya yang punya kontrak 20 tahun meninggal dihibahkan ke orang Peru. Karena sudah mau dikontrakan kembali sama broker agennya. Nggak ada yang mau karena juga. Kalau di Jepang itu dia jujur. Kalau emang itu rumah sudah tua, orang meninggal di dalam, dia bakalan jujur. Langsung jujur, maksudnya nggak bohong-bohong gitu ya. Kalau kita kan mungkin orang asing, orang baru nih kan gitu kan. Jadi dia gitu. Pas ketahuan itu, yaudah. Nggak ada orang mau kontra. Agennya juga pusing kan. Ya daripada kayak gini, mending dikasih aja orang. Ya, meskipun kadang teman juga sih katanya, coba lihat rumahmu. Pas saya liatin, rumahmu ini ya kayak bokep Jepang zaman dulu, sebelah kurang ajar. Rumah Osin lah gitu ya. Rumah Osin zaman dulu gitu ya. Rumah tahun 70-an. Mungkin ini lebih kayaknya dari saya lihat itu kebanyakan. Itu aja kayak stiker itunya kan. Dulu yang tinggalkan juga orang Jepang sini. Itu Dragon Ball tahun 80-an itu. Ini stiker tahun itu udah 80-an ya. Stiker itu anaknya dulu kan. Soalnya dari tekstur bangunannya juga itu kayak jerami campur sama tanah gitu ya, bukan semen. Bukan kayu juga. Ini kata dapat info juga sekarang katanya kan Abang punya usaha nih. Kan alhamdulillah. Jadi saya sama abang kita juga nih. Pulang kerja. Ini dia baru bawa turis nih, bawa tour guide dia nih pekerjaannya. Jadi abang kita ini di sini sebagai tour guide ya. Jadi ya tadi hari ini bapak kita ini yang bawa turis gitu ya. Nanti abang kita yang Bang Marupa lagi istirahat. Mungkin besok Bang Marupa baru keluar. Jadi di sini buat rumah singgah bagi abang kita ini. Base camp lah gitu di Kyoto. Jadi rumahnya ada rumah masing-masing gitu kan. Nah karena pariwisata itu di daerah Kyoto yang paling sering dikunjungin ya. Jadi base campnya di daerah sini ya, dekat dengan Kyoto. Itu bisnis usahanya apa itu Bang? Bagaimana itu? Tour privat gitu ya? Kita fokuskan pada tour privat. Gitu. Jadi kalau mungkin kayak tur-tur yang biasa kan terorganisir. Terus dia dihitungnya per orang. Nah kalau kita ini dihitungnya per mobil. Gitu, per mobil ya. Jadi umpama kayak Alphard dia maksimal 6 orang. Kamu mau 2 orang, 3 orang, 1 orang, itu hitungannya sama dengan 6 orang. Gitu. Jadi dia per charter lah gitu ya. Gitu. Begitu. Jadi agak murah lah dibanding dengan yang biasanya tuh dikenakan 1 orang sampai 20 juta. Gitu. Jadi dia sistemnya grup walaupun dia mau tapi di luar hotel ya. Di luar hotel ya. Kita itu cuma transportasi aja. Transportasi ya. Sama guide, supir. Jasa transportasi, jasa mungkin kita get komunikasi, membantu komunikasi itu aja. Transportasi supir kita. Itu untuk wilayah mana aja tuh? Seluruh Jepang. Seluruh Jepang ya. Seluruh Jepang. Sesuai dengan kesepakatan awal gitu. Dengan kesepakatan awal. Jadi kita punya ada agen di Indonesia namanya Japan Partner. Nanti lihat di nanti kita link juga kita kasih ya linknya Japan Partner nanti. Itu saat ini udah ada di Sulawesi ya, di Makassar. Nanti bakalan kita buka juga di setiap provinsi ya. Mungkin ya sementara nanti di Medan. Berikutnya mungkin di Medan, nanti ada juga di Jawa juga. Di Madura juga, di Pulau Jawa juga ada, di Jawa Tengah ya. Di Jawa Tengah. Nanti namanya Pak Imam SPI. Ya, untuk yang di Madura itu nanti Japan partnernya ya pengelolanya gitu ya, Pak Imam nanti. Nah, jadi kita di sini kita pekerja Indonesia yang tinggal di Jepang, kita saling sudah ini kan permanen resident. Iya, istilahnya yang tinggal di Jepang. Jadi
terpercaya lah, terjamin. terjamin gitu ya, terpercaya, Iya. no tipu-tipu gitu ya. Tipu-tipu. Soalnya kita di sini juga mempertaruhkan kalau kita Nama nipu juga baik, nama baik iya. juga kan. Nah, kita juga di sini sayang kalau kita bohong juga kita permainannya bisa di blacklist dari Iya. Jepang. Jadi benar-benar Cuman kita uang segitu kan nggak ada artinya. benar-benar kita usaha untuk ini ya mempermudah tuh apa orang Indonesia yang ingin liburan ke berkunjung Jepang. Karena salah satu pariwisata terbaik di dunia itu Jepang. Salah satu Kenapa? Keamanan. safety ya gitu. Safety. Safety-nya Itu yang juga. orang senang. Selain keindahannya di safety ya. Safety, terus dia punya promosi-promosi itu. Saya enggak tahu tuh, kemarin waktu saya datang ke Sanomiya, karena dia tahu saya orang asing, dia ngomong aja. Padahal itu cuman toko biasa loh. Iya ya. Bukan toko yang biasa tertulis di sini kalau belanja ini enggak. Jadi kayak toko biasa. Terus dia tanya, "Kamu orang asing?" Bilang, "Iya." Dia bilang, "Kalau kamu punya paspor, ini bisa diskon loh." "Masa?" Bilang, "Iya." Tapi enggak tertulis, iya enggak. Emang pelayanan kita kayak gitu. Oh, jadi seperti Iya, pre-tag lah gitu. Kan biasanya pre-tag, itu ya. ada toko-toko khusus. Iya. Nah, dia tidak. Cuman pas dia tanya, bisa lihat paspornya sebelah. Saya kasih, dia bilang, "Saya ini resident." "Oh, kalau tinggal di Jepang nggak bisa," Oh, katanya. bisa. Jadi cukup turis. Turis. Iya, Jadi seperti turis, iya. Jadi, inilah ya diskon untuk turis ya iya. biar Mulai lebih. dari toko sepatu, toko jam yang saya pernah ketemu itu, sama memang ada toko-toko khusus yang kayak begitu. Oh, tapi ini Cuman enaknya di Jepang kalau dipecat gitu, 8 bulan ditanggung pemerintah. wah, jadi kayak perserikat apa? Iya. Jadi ada Jadi- ini, asuransi gitu ya. Ada asuransinya karena kita bayar asuransi kan. Iya, Jadi sistemnya ada nggak gitu ya. kayak di Indonesia kan. Jadi kalaupun yang bayar itu bukan perusahaan loh, Oh, negara. gitu. Inilah pengalaman abang kita ini ya di dunia travel juga kehidupan yang seperti tadi kan dipecat juga Iya. sistem di Jepang juga Iya, dijelasin. sistem di Jepang. Nah, terus juga tadi kan ada abang bilang tadi seperti diskon nanti ya nanti para apa yang mau pakai jasa abang ini minimalis budget atau dana gitu ya. Dana, Nah, iya. Dan contoh juga dan enaknya kita memang punya ini daftar khusus kan. Tapi kalau mungkin dia ambil berapa hari itu bisa nego. jadi ada seperti diskon Iyalah, lah gitu ya. Iya. Jadi ketika ambil pakai berapa hari gitu, Iya, jadi bisa nego lah bisa pasti. nego. Iya. Jadi kita sistem kekeluargaan. Sistem Tapi keluarga. nah, untuk ini ada pertanyaan nih. Apa? Nah, pengalaman tinggal di sini di rumah tua ini sebelum kita akhirin ini video kan, pengalaman itu ada nggak halal angker gitu atau gimana gitu? Kan Nggak rumahnya nggak Hal ada. angker di Jepang itu saat kita nggak punya duit. Oh, itu aja. Itu aja. Nah, jadi kayak Nggak punya duit. sodako Nggak punya pekerjaan, itu yang paling angker. paling angker karena Iya. di sini semuanya mahal, terus juga independen ya. Iya. Kan? Kalau dibilang hantu, pocong apa roh desah, itu cerita. Walaupun rumah tua mungkin ya. Mau rumah tua, mau bekas pembantaian apa, asal murah, itu orang Indonesia sikat. Nah, seperti tadi kan ada yang meninggal juga Iya. mungkin nggak apa kan image-nya lah kalau kita lah mungkin ya Nah, orang. kalau kita orang Indonesia enggak, karena ada kemarin teman kan Heeh. tinggal di sana juga. Jadi dia itu apartemen. Heeh. Padahal kalau lantai bawah itu paling mahal loh, karena apartemen dia nggak pakai lift kan, pakai tangga. Jadi kalau di atas itu mungkin sekitar 5 jutaan. Heeh. 4 juta 5 juta lah, di bawah lebih mahal lagi mungkin sekitar 7 juta karena di situ bekas ada orang meninggal, Iya. itu harganya jadi 3 jutaan, berlomba-lomba orang Indonesia tuh untuk begitu masuk di ya. situ. Oh, Iya. sistem. Apalagi kalau rumah itu ditempatin sama orang bunuh diri, itu lebih murah lagi, itu yang dicari. Itu yang dicari ya gitu. Karena bahkan kadang seperti tadi kan, Iya. ya seperti banyak lah Iya, seperti kadang- rumah-rumah kayak gini kan dapat banyak di dapat samping ini izin banyak tinggal. ini rumah-rumah ini yang tua yang Rumah nggak nggak terisi, jadi bisa tinggalin Iya. tanpa biaya ya waktu kan, maksudnya izin tinggal aja, tapi tanahnya tetap kita tanahnya milik Iya, orang tapi Jepang gitu. kalau bisa hubungin yang punya ini kan. Iya, langsung Nego kontak, aja. noge aja Iya. langsung gitu. Kita hanya sekedar informasi Iya. gitu kan. Informasi yang kita dapat di sini. Oke lah begitu aja dulu aku ya.